Sekarang kita memulai acara untuk parents, ada parents group itu tadi dimulai dengan olahraga, misalnya tadi ada cardio dance, kemudian ada badminton juga coaching klinik buat anaknya, dimana kita ingin membekali juga orang tua, baik yang internal maupun yang eksternal mengenai pendidikan anak. Untuk acara internal cukup sering kami lakukan, tapi ini kami ingin membuat benar-benar lebih ke parenting group gitu ya, jadi di mana kelompok-kelompok orang tua bisa saling membicarakan masalah-masalah mereka dan kami mengundang ahli-ahli untuk bisa membantu membagikan keahlian mereka sehingga kita lebih terbantu. Jadi nanti yang akan saya ceritakan ke Bapak Ibu itu bukan teori, bukan ya, tapi pengalaman apa sih yang kita dapatkan dari anak-anak dan remaja terkait mengapa mereka melakukan bullying pada orang lain, pada temannya. Kita perlu memahami Bapak Ibu, why anak-anak membuli. Supaya ketika kita memahami why anak-anak kita membuli, sehingga kita jadi ngerti apa yang kita perlu didik ke anak-anak kita sejak kecil ya. Value-value apa yang perlu kita masukin ke anak-anak kita sejak kecil supaya dia nggak menjadi pembuli ya. Atau apa ini yang perlu dilakukan supaya mereka ketika dibully apa yang mereka perlu dilakukan. Mereka juga perlu menyadari apa yang menyebabkan mereka dibully ya. Karena banyak korban bully itu bertanya-tanya, ada apa dengan aku sehingga aku dibully. Dan akhirnya mereka menyimpulkan, oh memang something wrong with me gitu ya. Sehingga akhirnya muncullah isu depresi dan sebagainya ya. Kita akan pelajari itu semua. Kenapa sih masalah pertemanan penting? Bapak Ibu bisa tebak gak? Kalau ada masalah nih, stres yang menyebabkan anak stres. Satu, stres karena akademik. Satu, stres karena pertemanan. Menurut Bapak Ibu, anak-anak lebih stres mana? Lebih stres kalau ada masalah akademik atau pertemanan? Dua-duanya bikin stres nih. Tapi mana yang bisa bikin anak lebih stres? Akademiknya atau pertemanan? Bisa nebak gak? Pertemanan. Bener ya Bu? Ibu pernah mengalami dengan anaknya mungkin? Dia merasa saya nggak ada temennya gitu. Jadi dia agak stres gitu. Masalah pendidikan nilainya kurang bagus juga masih bisa santai dia. Ah ya betul. Biasanya kalau pendidikan yang lebih stres siapa Bu? Orang tua ya dan gurunya ya. Betul banget ya yang dialami Ibu. Seringkali justru terbalik. Orang tua dan guru mengecilkan ketika anak punya masalah pertemanan. Ya udah cari yang lain, ya udah kenalan aja, ya udah kamu kan bisa ya. Tapi buat anak masalah pertemanan itu bukan masalah yang kecil Bapak Ibu. Dan memang betul pengalaman saya sebagai praktisi psikolog, masalah pertemanan itu kayaknya justru bisa membuat anak-anak dan remaja lebih stres dibandingkan masalah akademik ya. Nah jadi menurut saya topik-topik mengenai pertemanan dan bullying itu adalah topik yang sangat-sangat penting. Karena kita pengen anak-anak kita merasa bahagia ya Bu ya. Anaknya gak ada masalah akademik pun, kalau ada masalah akademik gak akan stres dia kalau punya masalah pertemanan. Kita mau anak-anak ketika bersama temannya di sekolah merasa bahagia dan aman. Tapi Bapak Ibu, siapa sih figur yang paling tahu ada bullying di sekolah? Apakah guru? Apakah konselor? Apakah orang tua? Siapa yang paling tahu kalau ada bullying? Siapa Bu? Iya betul, anak-anak itu sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu anak kita misalnya mengalami bullying atau anak kita yang menjadi pembuli, mungkin kita bukan yang paling tahu loh Bapak Ibu. Jadi ketika anak kita mengalami bullying, terus kita ke sekolah, ini gimana sih? Kok nggak tahu ada bullying? Enggak, nanti saya jelaskan bedanya antara konflik yang tidak termasuk bullying dengan konflik yang termasuk bullying ya. Anak-anak nggak akan dengan sengaja melakukan bullying di depan figur-figur itu ya. Bahkan anak perempuan lebih kompleks Bapak Ibu. Bisa saya ngebully anak-anak Anda, tapi di depan mamahnya saya akan baik-baik ya. Tapi di belakangnya saya menjadi ya enemy-nya dia. Makanya ketika saya ngomong sama orang tua di sekolah kami, ketika anak ada masalah dengan teman-temannya, please orang tua jangan reaktif ya, jangan reaktif dan hanya mendengarkan dari satu pihak. Orang tua tenang, dengarkan ya keluhan anak, lalu kemudian dekati sekolah, diskusi, dan istilahnya saya adalah kumpulkan kepingan-kepingan puzzle ya. Ini kepingan puzzle yang Anda dapatkan dari cerita anak Anda. Kumpulkan kepingan puzzle dari misalnya konselor sekolahnya,
dari wali kelasnya, dari teman-teman yang lain. Sehingga meskipun gak utuh-utuh banget ceritanya, gambarannya, tapi at least sudah lebih lengkap dibandingkan Anda reaktif hanya dari satu kepingan puzzle anak Anda sendiri. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi pasti ada yang namanya konflik. Tapi apakah semua konflik itu adalah bullying? Ya, Bapak Ibu, sekarang saya tanya deh, ledek bercanda boleh nggak sih dalam pertemanan? Ngeledek bercanda boleh nggak? Boleh nggak? Ngeledek bercanda boleh nggak? Boleh Bapak Ibu. Kalau kita nggak pernah ngeledek satu sama lain dalam pertemanan, nggak pernah bercanda, itu kayak makan nasi tanpa. Iya betul, makan nasi lauk pauk tanpa garam. Jadi bercanda, joking ya, terus ngeledek temen itu adalah sebenarnya bumbu dalam pertemanan. Kalau nggak pernah bercanda, nggak pernah ngeledek kan kayak garing banget, betul nggak Bapak Ibu? Tapi bercanda mana, joking mana, ngeledek mana yang masih sehat, healthy, joking dalam pertemanan mana yang udah masuk bullying ya. Yuk kita pahami. Satu, bullying itu ada tindakan agresif pastinya ya. Tindakan agresif itu bisa secara fisik ya, tonjok, nyengkat, noyol ya, didorong ya. Khas mana? Anak perempuan atau anak laki-laki Bapak Ibu kalau fisik lebih khas mana? Laki-laki. Itu sebabnya Bapak Ibu bullying yang viral di Indonesia kenapa lebih banyak yang ketahuan itu gendernya anak laki-laki? Karena lebih kelihatan. Tapi anak perempuan Bapak Ibu, wah, tidak terlihat bukan berarti tidak ada. Anak perempuan kalaupun fisik, biasanya fisiknya apa Bapak Ibu? Noyol. Terus gini, kalau lewat ya, digini nih, ya bahunya digituin ya. Terus atau tarik rambutnya ya, itu perempuan. Jadi nggak senyata anak laki-laki tindakan secara fisik. Lihat, tindakan secara fisik laki-laki dan perempuan aja punya karakteristik yang berbeda. Lalu tindakan agresif secara sosial. Secara sosial lebih cewek atau cowok Bapak Ibu? Lebih cewek. Apa tuh biasanya? Kalau misalnya di kantin ada bangku kosong, saya sebagai si korban bully anak si geng perempuan ini, saya mau duduk di sini. Apa yang dilakukan? Udah ada orang, gitu ya. Terus atau enggak ketika kita datang ya, terus langsung begini kan, nih sekelompok orang ini langsung gini, terus langsung kabur, gitu kan? Ya, terus drama queen, kamu nggak boleh main sama dia, di exclude ya, di spreading rumors, nggak boleh main sama dia. Tindakan agresif ditambah di zaman sekarang adalah tindakan agresif secara social media, internet. Wah, pokoknya saya mah banyak menemukan kasus luar biasa Bapak Ibu, anak kelas 5 SD. Jealous, udah keras-kerasan kan. Lalu kekuatan yang tidak seimbang. Biasanya jumlah pelaku itu jauh lebih banyak dibandingkan jumlah si korban ya. Jadi sebenarnya yang lebih cemen yang mana ya Bapak Ibu ya? Pelaku atau korban ya? Pelaku sebenarnya ya yang lebih cemen ya, beraninya lebih ya, tapi ada target korban 1 ya, atau senior ke junior ya, atau mungkin secara fisik lebih kuat ya, jadi ada kekuatan yang tidak seimbang. Nah, apakah semua tindakan agresif dan kekuatan yang tidak seimbang adalah bullying Bapak Ibu? Tunggu, kita harus lihat karakteristik ketiga dan keempat. Karakteristik ketiga dan keempat ini yang mencirikan bullying. Yang ketiga adalah kepuasan bagi si pelaku. Jadi misalnya gini, misalnya saya hari ini berantem nih sama dia, kita lagi ada masalah, kita berantem, terus kita saling kata-kataan, tapi kemarin-kemarin enggak, besok-besok enggak. Ini bully bukan Bapak Ibu? Bukan. Dan kita akan memunculkan perilaku kita dimanapun kita berada, nggak milih-milih. Kenapa? Karena memang nggak direncanakan. Pokoknya keselnya, marahnya di sini ya, meledaknya di sini, nggak peduli di depan guru, di depan ya. Tapi kalau bullying itu ada intensi untuk mendapatkan kepuasan. Jadi memang direncanakan, hari ini kita kerjain dia apa. Dan karena memang intensi, pasti nggak akan dilakukan di depan guru. Di depan guru bisa baik-baik, tapi di belakangnya, wah. Ya, jadi sebenarnya bullying memang jahat Bapak Ibu. Kenapa? Karena memang ada intensi, ada niat untuk mendapatkan kepuasan.
ya bagi si pelaku. Lalu ciri khas yang bullying berikutnya adalah pengulangan, repetition. Pelakunya ya dia-dia aja, korbannya ya dia-dia aja, ya. Jadi kalau misalnya ada satu anak di sekolah nih, hari ini ngisengin di anaknya dia, besok ngejahatin anaknya dia, ngerjain anaknya dia, pokoknya muter deh ngerjainnya. Itu bullying bukan Bapak Ibu? Bukan. Saya bilangnya ini difficult child yang memang perlu di konseling, di terapi ya si anak ini, ya. Jadi dia nggak khas kepada satu orang saja, ya. Nah, jadi Bapak Ibu kalau meledek misalnya dalam pertemanan, hari ini kita ngobrol-ngobrol, ngumpul-ngumpul, yang kena yang jadi target dia bercandaan, tergantian aku jadi target, dia jadi target. Ini ledekan yang bullying bukan? Bukan. Tapi kalau dia terus-terusan, ya itu sudah masuk ranah bullying. Jadi ada pengulangan. Jadi tolong pahami, bullying itu beda dengan konflik biasa. Konflik biasa yaitu masalah udah selesai, udah. Saya nggak dikatain lagi, saya nggak dikerjain lagi. Ntar ada masalah lagi baru berantem lagi kayak gitu ya. Jadi ini adalah eskalasi kepuasan dan tindakan pada si pelaku. Jadi sebenarnya ketika kita membiarkan ada masalah bullying di sekolah atau dimanapun, kita membuat orang menjadi semakin jahat Bapak Ibu, ya, karena perilakunya bereskalasi. Ada juga yang namanya konsekuensi sosial. Saya dapat informasi satu kelas nggak ada yang mau main sama dia, itu udah data yang menarik buat saya. Karena biasanya kasus bullying nggak semua anak menjadi pelaku bullying, ya. Nah, jadi ketika saya memberikan bully lesson, akhirnya saya perhatiin perilaku anak itu tuh yang dijauhin teman-temannya, si anak laki-laki ini. Terus kemudian saya juga secara random ngobrol sama teman-temannya. Jadi ternyata menurut saya anak ini sedang mendapatkan konsekuensi sosial dari perbuatan sosialnya dia. Mengeksklud dia, nggak mau temenin dia, ya, dan dia dikatain sama temennya. Ini anak ini sebenarnya sedang mendapatkan konsekuensi sosial dari perbuatannya. Jadi kalau seperti ini fokusnya bukan pada teman-temannya, fokusnya adalah pada si anak ini disadari dan harus diubah perilaku sosialnya supaya dia diterima lagi secara sosial, ya. Tapi kalau dibiarkan terus-terusan, lama-lama bisa jadi korban bully nggak? Dibully teman-teman satu kelas, bisa jadi, ya. Oke, nah. Jadi kalau kita lihat di sosial media Bapak Ibu, ada dua jenis haters. Satu, haters yang memang karena dia sedang mendapatkan konsekuensi sosial, ya. Jadi Bapak Ibu, edukasi mengenai pertemanan itu sangat penting dilakukan ke anak-anak kita, baik di keluarga maupun di sekolah. Jadi kalau di sekolah kami udah pasti agenda rutin setiap awal tahun ajaran baru adalah edukasi mengenai pertemanan dan bullying. Edukasi mengenai differences, ya. Oke. Jadi bullying adalah masalah pertemanan. Di mana ada pertemanan, di situ ada potensi bullying, ya. Cuma spektrumnya aja yang beda. Penting buat orang tua ketika kita mendapatkan informasi anak kita melakukan bullying, please jangan menyangkal, please jangan membela anak kita serta merta. Karena tadi kalau kita membela anak kita akan semakin memperburuk anak kita, Bapak Ibu. Terima informasinya, PR nih untuk mengedukasi anak ini. Akhirnya saya adakan percakapan dengan anak saya, masukin value-value mengenai pertemanan. Sekarang udah kelas 3 SD. Sekarang guru selalu bilang begini, Edel mau main sama siapa aja. Bahkan ada anak-anak yang sulit bermain, Edel mau ngajak main, ya. Terus Edel juga mau main sama cowok, gak milih-milih. Nah, aduh saya lega, saya bersyukur. Tapi dulunya begini Bapak Ibu, ya. Jadi that's why kita perlu mengedukasi. Apakah anak-anak ketika melakukan ini diajarin orang tuanya? Enggak Bu, Pak, saya sama sekali gak pernah ngajarin anak saya. Dan saya yakin orang tua yang lain juga gak pernah mengajari, bukan? Tapi ada potensi, ya. Oleh karena itu kita penting peran kita untuk mendidik anak-anak kita di rumah dan di sekolah. Saya tuh orang yang bingungnya itu Bu, karena kebetulan temennya juga cowok ya. Dia cerita sama saya, Mama si ini gak bolehin aku temenan sama si ini. Kalau aku temenan sama si C, aku gak boleh temenan sama dia gitu. Jadi kayak ngatur, kebetulan pria cowok juga. Nah pada saat itu sih saya cuman bilang, Brayden mau berteman sama siapa aja boleh kok. Misalkan Brayden hari ini mau sama si A, besok sama si C, boleh kok.
Braden jadi diri Braden aja, saya bilang kayak gitu sih. Cuman ya saya bingung sendiri sih sebenarnya bagaimana menanggapi pada saat anak cerita ya, gitu sih, Miss. Kita keep dulu, understanding dulu mengenai why anak-anak membuli ya, supaya kita ngerti nanti gimana cara mengedukasinya ya. Oke, so Bapak Ibu, ada karakteristik memang anak perempuan, ada karakteristik pertemanan anak laki-laki, tapi juga ada yang mixed gender ya. Bicara manusia itu pasti nggak bicara hitam dan putih ya. Nah, tapi biasanya drama queen itu istilahnya anak perempuan, gak ada istilah drama king ya dalam pertemanan. Nah ini ya, ini khas anak laki-laki, lebih ke anak laki-laki. Fisik appearance ya, pendek, tinggi, gendut ya, terus ada tompel misalnya atau apapun tanda lahir, itu khas anak perempuan. Nah Bapak Ibu, ini salah satu sharing dari salah satu orang murid. And to be fair, I have unknowingly bullied other people. But now I know how to not bully, and I know how it feels, so I don't bully anymore. Ya, jadi seringkali anak-anak tuh juga nggak tahu loh kalau yang mereka lakukan itu sudah termasuk bullying. Ya, so mengapa kita perlu mengedukasi mereka? Ya, seperti ini. PS, I bullied without the intent before. Ya, so ini peran kita Bapak Ibu untuk mengedukasi anak-anak di rumah. Ya, nggak cukup di sekolah aja. Sekolah juga perlu mengedukasi anak-anak, work together ya, jangan saling menyalahkan, oke? Lalu orang tua yang hadir di sini, saya berharap Anda bisa share information mengenai ini ya, supaya banyak orang tua yang semakin mengerti. It turns to bullying if you cross the boundaries. Jadi anak-anak ketika kita memberikan edukasi, kita edukasi mereka mengenai boundaries. Ya, healthy joking sama udah unhealthy joking, bahkan udah masuk ke bullying. Tapi joking boleh nggak? Boleh dalam pertemanan ya. Nah Bapak Ibu, sometimes gini, kalau itu joking yang bukan bullying, artinya ya masih ganti-gantian kok, saat ini gua yang kena nih, ntar dia yang kena. Kita juga perlu mendidik anak-anak kita untuk punya sense of humor yang lebih Bapak Ibu. Jadi meningkatkan sense of humor itu penting. Gak usah dikit-dikit diledek sakit hati, gak usah dikit-dikit diledek jadi ngambek, jadi nangis, seperti itu ya. Kalau itu jokingnya bukan termasuk bullying ya. Karena kita gak bisa menghindari kok, sometimes kita kan ngeledek temen, bercandain temen ya. Jadi dalam ranah itu, ayo anak-anak kita ajak untuk meningkatkan rasa humornya, menanggapi itu dengan humor ya. Tapi kalau udah bullying beda perkaranya ya. Data ini Bapak Ibu, ini data dari Kementerian Sosial. Jadi dari 10 orang anak-anak Indonesia yang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, bunuh diri, itu 40% disebabkan oleh karena dia dibully. 40% Bapak Ibu, itu persentase yang tinggi sekali. Jadi 60%-nya tuh campur-campur, ya akademik mungkin, ya masalah pacar, ya masalah keluarga, masalah dengan dirinya ya. Tapi 40% itu sendiri disebabkan oleh bullying. So friendship complexity dan bullying buat saya itu bukan hal yang bisa disepelekan ya. Ini kita juga lihat, ini teens ya. Beberapa faktor yang mempengaruhi kesehatan mental remaja adalah kesepian dan bullying salah satunya ya. Kurangnya perhatian dari orang tua ya sih. Semua isunya berhubungan dengan relasi Bapak Ibu. Kesepian berhubungan dengan apa? Relasi. Bullying berhubungan dengan apa? Relasi. Perhatian dari orang tua berhubungan apa? Relasi ya. So ketika kita tadi melihat penelitian dari Harvard, ya sangat bisa kita pahami ya. Relasi adalah sumber kebahagiaan manusia. Pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa sih sekolah menjadi tempat yang banyak terjadi bullying? Kenapa di sekolah, bukan di tempat les? Kenapa? Ayo Bapak Ibu. Kenapa di sekolah? Karena ya Pak, teman paling banyak ditemukan di sekolah, betul. Banyak teman, banyak masalah. Dan durasi ketemu temannya paling panjang, betul.
Karena pertemanan betul paling banyak jumlahnya di sekolah. Durasi pun paling banyak di sekolah. Makanya sekolah itu tempat yang paling banyak terjadinya kisah bullying, Bapak Ibu. Bullying juga bisa terjadi di mana-mana selain di sekolah, antar teman. Parents bullying anak-anak, teachers bullying guru. Nah, Bapak Ibu, garuk-garuk kepala di zaman sekarang, guru juga bisa dibully oleh muridnya, Bapak Ibu. Berapa banyak sekarang anak itu kurang ajar sama gurunya. Kalau sampai anak udah kurang ajar sama guru, Bapak Ibu, mana mungkin anak itu bisa dididik oleh guru itu. Jadi kita harus mendidik anak-anak kita yang tidak hormat sama guru. Ya, banyak lah zaman sekarang, banyak. Ada guru yang sampai mendapatkan kekerasan fisik ya dari muridnya karena nggak suka ditegur gurunya. Wah, itu banyak deh sekarang ya. Dan juga moms tuh anak lain atau professional bullying ya. Nah, Bapak Ibu, ini ya kita lihat bullying sekarang semakin buruk, Bapak Ibu. Cyberbullying ya. Terus kemudian kok perilaku kekerasan. Dulu anak-anak bullying itu kan paling nyengkat ya, Bapak Ibu. Terus tempel kertas di sini ya kan. Atau meskipun ini kelihatan sederhana tapi berbahaya ya, narik kursi gitu kan, atau nonjok. Tapi anak sekarang bullying itu sadis banget kan, Bapak Ibu. Sampai menyetubuhi kucing, sampai nyundut pakai rokok, sampai aduh kok kayaknya benar-benar di luar nalar kemanusiaan banget di zaman sekarang. Ini penelitian aja tambahan dari saya, Bapak Ibu. Bagaimana konten kekerasan yang diakses oleh anak-anak kita di media sosial, di YouTube, di game online, dimanapun, itu ternyata menunjukkan increasing ya, meningkatkan resiko masalah perhatian dan problem behavior sebanyak 110%. Artinya gampangnya gini, Bapak Ibu, ketika anak-anak banyak main atau nonton atau melihat mendengar konten kekerasan, bisa meningkatkan masalah perilaku pada anak ini 110%, Bapak Ibu. Dan seberapa banyak sih konten kekerasan yang diakses anak kita sehari-hari? Banyak banget. Apakah anak kita memainkan game-game edukasi? Enggak kan, Bapak Ibu. Anak kita banyak majority main apa? PUBG, Mobile Legends, semua konten kekerasan. Tidak selalu mudah untuk mendapatkan bukti dalam kasus bullying, apalagi anak perempuan, Bapak Ibu ya. Oke. Mereka tidak akan dengan sengaja menindas korban di depan guru atau orang tuanya. Oke, kita lanjut ya. Jadi kalau tim SOA memberikan bully prevention lesson, ada 3 nih objektifnya, Bapak Ibu. 1, mengembangkan empati. Jadi PR juga buat Anda semua, buat saya, buat kita semua sebagai orang tua dan pendidik. Ayo munculkan rasa empati, kembangkan rasa empati pada anak-anak kita. Dan kita pun perlu berempati pada anak-anak kita. Misalnya ketika anak melaporkan bahwa dia dibully dan respon kita begini, kamu sih, jangan-jangan kamu sih yang duluan, makanya teman-teman kamu begitu. Udah deh, kamu tuh gak usah terlalu sensitif deh, cari aja teman yang lain. Respon orang tua yang seperti ini itu udah bukan respon empati ya. Bapak Ibu, kenapa sih korban bully biasanya gak mau cerita? Tahu gak jawaban tersering kenapa korban bully gak mau cerita? Betul, karena ketika udah cerita malah dibilang terlalu sensitif lah, ditanya mungkin kamu dulu yang melakukan itu ya. Lalu kedua, sampai mereka mau cerita, kenapa mereka tuh nggak mau cerita? Kalau udah cerita digituin. Alasan kedua, malu, Bapak Ibu. Jadi korban bully tuh banyak yang malu. Dan alasan ketiga adalah diancam ya. Jadi ini 3 alasan kenapa sih korban bully tidak mau cerita. Malu, alasan berikutnya terancam, alasan berikutnya adalah terancam. Ini misalnya dia cerita sama konselor di sekolah ya. Terus konselor sekolah manggil nih si para pelaku. Kalian gak boleh begitu lagi ya. Ya saling memaafkan, minta maaf ya. Tapi tidak dikembangkan nih 3 ininya. Terus kemudian di depan si korban minta maaf kan, Bapak Ibu, minta maaf. Wah, pokoknya kelihatan baik lah.
janji nggak mau melakukan lagi. Tapi ketika saya diundang ke sekolah memberikan edukasi bullying, misalnya kayak gini nih, saya biasanya ngasihnya class size group. Jumlahnya maksimal 30, U-shape, dan saya bercakap-cakap dengan mereka. Dan di situ ada potensi pelaku, korban, dan teman-teman yang tidak melakukan keduanya. Ya, kalau anak laki-laki Bapak Ibu, ya, meskipun dia tahu nih saya diundang untuk bully prevention lesson, bisa loh di depan saya masih ngebully loh Bapak Ibu. Oh, misalnya dia harusnya nggak di sini kelasnya, harusnya di sono. Maksudnya di kelas perempuan, ya. Karena biasanya saya ketika memberikan bully lesson saya pisah antara anak laki-laki dan perempuan seperti sex education. Tapi ada topik-topik bullying yang bisa kita gabungkan antara laki-laki dan perempuan juga, ya. Terus kemudian tapi kalau anak perempuan susah Bu, Pak, radar kita mendetek mana yang potensi pelaku, mana yang potensi korban. Karena anak perempuan biasanya masuk kelas dengan manisnya, apalagi udah SMP SMA, duduk dengan manisnya, terus keluar dengan manisnya, ya. Tapi anak laki-laki biasanya perubahannya lebih terasa tuh. Banyak gak anak-anak Bapak Ibu yang PPKN-nya nilainya 90 tapi perilaku PPKN-nya di bawah KKM? Banyak gak Bapak Ibu? Banyak. Pertanyaan kenapa? Secara teori PPKN-nya bagus tapi perilakunya tidak mencerminkan apa yang dia tahu, ya. Karena ketika kita mengedukasi value, karakter, itu harus terinternalisasi, nggak cuma di pikiran tapi harus masuk ke hati dan akan menjadi perbuatan, ya. Jadi a list of written rules, ya, in a school handbook nggak akan membuat pesan moral itu terinternalisasi, ya. It can only happen through education, conversation. Jadi kalau misalnya kita bilang, nah kamu harus berempati ya sama teman kamu, ya. Kamu kan gak suka kan kalau digituin. Masuk gak? Belum tentu masuk. Tapi kita harus mengubah cara berpikir dia yang keliru untuk dapetin apa rasanya ketika di posisi itu. Sehingga dia jadi ngerti kenapa perlu empati, ya. Bapak Ibu, saya mau menambahkan eskalasi kenapa sih korban tuh bisa sampai bunuh diri Bapak Ibu. Itu juga eskalasi cara berpikir korban. Korban pada umumnya yang datang ke saya atau konseling dengan saya, mereka muncul dengan pertanyaan pertama di cara berpikirnya yang keliru. Cara berpikir pertama korban begini, why me? Kenapa aku? Kenapa mereka melakukan ini ke aku? Ya, why? Lalu apa salahku? Ya, tapi karena perilaku itu terus-terusan dia alami, lalu kemudian temennya makin lama makin menjauhi dia karena dihasut. Akhirnya dia punya belief yang baru, jawaban yang baru. Oh, maybe memang something wrong with me. Nobody likes me, ya. Oh, everyone hates me. Buat apa aku ada di sekolah ini? Masih mending. Yang terburuk adalah buat apa aku hidup lagi. Ya, jadi korban pun gak langsung bunuh diri dan depresi Bapak Ibu. Tapi karena bullying itu repetition, jadi korban pun punya cara berpikir yang disfungsional yang bereskalasi, ya, sampai ke level depresi dan bunuh diri. Why me? Apa salahku? Oh, something wrong with me. Nobody likes me. Everyone hates me. Buat apa aku udah di sini? Ya, buat apa aku hidup lagi? Jadi itu eskalasi cara berpikir korban yang keliru. Ya, respon orang tua saat anak jadi korban bully. Apa yang perlu dilakukan parents ketika anak jadi korban bully? Bapak Ibu memahami bahwa susah untuk korban bully sebenarnya bercerita karena malu, karena takut. Respon orang tua pertama, dengarkan. Jangan judging, jangan ngejudge mereka, jangan mengkritik mereka, apalagi menyalahkan mereka. Mereka adalah korban, bukan pelaku. Ya, dengarkan dan berikan respon mendengarkan dengan empati. Contoh misalnya, I see, thank you ya thank you udah sharing ke mama papa mengenai pengalaman kamu di sekolah. Rasanya pasti gak enak ketika setiap kali kamu pergi ke sekolah bertemu dengan teman-temanmu, kamu mengalami semua yang kamu ceritakan ke mama dan papa, ya. Jadi diempati. Lalu ketika gambarannya sudah kita dapatkan, ya, dan kita lihat seberapa parah itu. Kalau misalnya pertama kita ajari dia untuk asertif dulu. Kalau misalnya memang spektrumnya masih mild nih bullyingnya. Asertif itu tadi berani stand up untuk dirinya sendiri, ya. Jadi misalnya gini, saya nggak suka loh kamu ngeledek nama papa saya misalnya, dan saya nggak suka kamu ngatain saya homo misalnya. So I want you to stop, tidak ngomong seperti itu lagi ke saya.
Itu ngomong asertif ya. Tapi belum tentu anak kita udah asertif akan stop. Temannya masih melakukan, lebih asertif lagi. Saya udah bilang ke kamu ya saya nggak suka digituin. Kalau kamu terus melakukan ini, saya akan misalnya bilang ya. Nah, jadi kayak gitu. Tapi kalau sudah sampai parah Bapak Ibu, udah benar-benar membahayakan dia ya, itu Anda udah harus ngomong ke sekolah. Apalagi kalau nggak stop ya, harus bekerja sama dengan sekolah. Hopefully sekolah menindaklanjuti. Kalau sekolah, maaf Bapak Ibu, banyak sekolah yang tutup mata, tutup telinga dan mengecilkan masalah itu. Anda berhak untuk memastikan anak Anda mendapatkan hak untuk merasa aman di sekolah Bapak Ibu ya. Oke, itu yang perlu dilakukan oleh orang tua. Jangan Anda melabrak si pelaku langsung, jangan Anda melabrak orang tuanya si pelaku. Itu yang harus dihindari, oke? Dari anaknya sendiri nggak ada social pressure dari teman-temannya bahwa kok teman-teman saya punya sosial media atau punya gadget gitu, emang nggak ada ya dalam kasus ini? Guru kelas itu nanya ke saya, pertanyaan itu persis ditanyakan guru kelas ke saya. Saya tuh dari kecil anak saya bilang begini, setiap keluarga tuh beda-beda. Kan waktu anak saya waktu masih kelas misalnya 5 SD, itu Cici Jessica udah dikasih HP gitu ya. Saya balikin, ya karena kamu anak mama papa, ya untuk kamu pakai nanti di kelas 8. Akan dikasih di kelas 8. Balik ke situ aja. Bapak Ibu itu beda family rules lah. Setiap family punya regulasi yang berbeda. Tapi saya bukan berarti anak saya itu tidak terakses. So ini ya Bapak Ibu ya, YouTube ya atau game. Main mereka. Tapi di HP-nya saya dan di waktu tertentu yang saya kasih. Dan itu pada saat saya sudah ada di rumah. Itu Bapak Ibu. Tapi anak saya boleh saya kasih main game online itu di kelas 5 SD akhir. Saya nggak mengizinkan anak saya itu main game online di bawah kelas itu. Tapi pertanyaannya, anak saya kuper nggak? Kayaknya enggak juga sih Bapak Ibu. Kan orang tua banyak yang takut anaknya jadi kuper kan. Enggak sih Bapak Ibu. Anak saya OSIS. Anak saya akademik oke, pertemanan juga oke. Futsal bareng. Ya enggak sih, enggak jadi kuper gitu loh. Gitu ya. Bukan berarti anak saya zero akses ya Bapak Ibu ya. Tolong dipahami ya. Tapi mobile phone itu tidak saya berikan untuk dia manage sendiri gitu. Ya. Yes, pakai HP saya, pakai tablet saya, kira-kira begitu. Ini pertanyaan berikutnya, mengapa anak menjadi pelaku bullying dari aspek keluarga? Selain faktor iri hati kepada peersnya, apa karena di keluarga kurang perhatian dan kasih sayang? Bisa Bapak Ibu. Tadi kan saya bilang entah kenapa muncul satu triggers bullying adalah iri hati terhadap temannya yang keluarganya utuh. Temannya yang orang tuanya sayang sama dia. Itu yang menyebabkan mereka akhirnya iri hati terhadap temannya yang mengalami itu. Atau sebaliknya, terhadap temannya yang keluarganya sedang mengalami kekacauan, dibully karena itu nggak punya bapak lagi, bapaknya kabur kayak gitu-gitu, itu menjadi isu. Jadi edukasilah anak-anak Anda mengenai hal itu. Atau juga terakses dengan konten kekerasan, tidak diajarkan empati oleh orang tuanya ya. Jadi itu faktor-faktor keluarga yang bisa mempengaruhi anak menjadi pelaku bullying. Apa yang harus dilakukan orang tua ketika anaknya dikatakan pendek oleh teman-temannya di sekolah, karena memang anak ini tubuhnya lebih pendek dibandingin teman-teman seusia. Ini biasanya anak SD sih Bu ya. Kadang-kadang ada yang ya hitam lu gitu-gitu kan. Nah itu yang betul. Kadang buat mereka menjadi bully, tapi nah itu batas antara ledekan dengan bullying. Iya. Kalau misalnya gini, kita lagi berteman, kadang-kadang kita dibicarain, pendek nih, si ini lah yang pendek. Tapi nggak setiap hari dia menjadi target. Itu yang saya bilang tingkatkan rasa humor. Tapi kalau setiap hari dia dikatain pendeknya, kontet, dan lama-lama ngatainnya begini, udah deh lo pendek kontet gitu. Intonasi suaranya, ekspresinya mulai makin sarkas. Nanti kan eskalasi, ngatain pendek aja udah gak cukup tuh. Si pendek ini disengkat misalnya ya, dan segala macam, itu kan bereskalasi. Pertama, ajari anak mengenai differences kepada semua anak. Misalnya gini, ada gak yang bisa merencanakan kelahiran? Buka dengan pertanyaan seperti itu. Gak ada, iya betul gak ada ya. Gak ada orang yang bisa milih warna kulitnya nanti warnanya apa, rambutnya nanti kayak gimana.
dia terlahir di suku mana, di negara mana, bentuk tubuhnya akan seperti apa. Ya, ternyata itu semua bukan sesuatu yang bisa kita pilih. Sehingga ketika kita apapun yang kita ada pada kita saat ini, kita perlu apa? Conversation bentuknya. Kita harus terima ya diri kita apa adanya dan syukuri. Dan teman kamu yang pendek, apakah mereka juga meminta untuk terlahir pendek? Enggak kan? Bapak Ibu, kalau saya boleh minta nih Bapak Ibu sama Tuhan, saya nggak mau loh tinggi saya sekarang 151. Saya maunya 165 karena saya pernah punya cita-cita jadi pramugari keliling dunia gratis dulu ya. Cuma impian itu udah pasti tetot deh karena saya tinggi cuma 151. Tapi kan kita nggak bisa, ya kan? Saya menerima diri saya pendek nggak masalah ya. Terima teman kamu, apakah mereka terminta ya? Terus misalnya ini kalau saya kan pendeknya masih pendek, tapi kan ada yang memang pendeknya tuh pendek ya. Coba kamu bayangkan kalau dia udah punya fisik seperti itu, kamu ledek-ledek lagi, apa yang dia rasakan? Apakah kesalahan dia untuk memiliki bentuk tubuh seperti itu? Bagaimana kamu kalau kamu yang di posisi dia ya? Jadi itu tuh perspektif taking, feeling others feeling, thinking others thought, itu perlu diajari pada anak-anak kita. Celebrate the differences ya. Dasar orang Jawa ya, emang ada yang salah dengan orang Jawa? Yang salah kan bukan Jawanya, tapi apapun suku kamu, yang salah adalah perbuatanmu gitu. Bukan Jawanya, bukan Katoliknya, bukan Kristennya, bukan Muslimnya, bukan itunya, perbuatanmu yang salah. Yang kayak gitu. Nah itu kan harus diajari. Terima kasih. Mungkin saya lebih bertanya karena anak saya pernah quote unquote dibully. Saya nggak tahu ya definisi bully yang tadi kan repetitif ya. Tapi ini oleh guru gitu. Jadi pertama sama guru sekolah minggunya, sama ini ada kayak guru les lah gitu. Jadi anak saya tuh mungkin beda setiap anak ya. Ada yang memang bisa diem mendengarkan. Kalau anak saya lebih harus bergerak gitu dia tuh. Ya mungkin disangka guru menjadi tidak fokus, padahal sebenarnya dia fokus gitu. Nah itu gurunya itu bisa marah di depan teman-temannya. Tuh kan kamu nggak bisa kan, makanya kamu dari tadi tuh nggak dengerin saya dengan baik gitu. Jadi bahkan banyak guru yang kayaknya nggak memahami anak itu bisa berbeda-beda padahal tidak mengganggu gitu. Nah sama di sekolah minggu juga pernah, mungkin dia bergerak-gerak, kalau kamu nggak bisa diam udah kamu nggak usah ikut sekolah minggu gitu. Jadi anak saya sempat sampai traumatis, nggak mau banget sekolah minggu. Nah itu jadi gimana caranya ya, maksudnya saya juga punya PR dengan anak saya, tapi bagaimana caranya supaya anak saya juga bisa menunjukkan bahwa ini saya bukan berarti saya ngelawan atau gimana gitu. Mungkin itu. Makasih. Unfortunately, banyak guru yang tidak pantas menjadi guru. Perkataan itu tidak layak keluar dari seorang guru. Ibu berhak ketemu itu bu guru, ibu ngomong secara asertif. Begini ngomong secara asertifnya. Ibu, saya mendapatkan informasi. Atau ibu mungkin kalau ibu mendengar langsung lebih baik ya. Dan saya merasa tidak nyaman ketika mendengar ibu berkata seperti itu kepada anak saya. Yang saya ketahui ada figur-figur tertentu yang sangat signifikan mempengaruhi konsep diri anak, yaitu figur guru dan keluarga. Dan saya bisa menerima perilaku anak saya yang tidak benar untuk dikoreksi oleh ibu, tapi saya tidak merasa nyaman dan setuju dengan cara ibu mengkoreksi perilaku anak saya. Ibu berhak untuk menjaga konsep diri anak ibu. Ya, oke. Tapi jangan menegur guru di depan orang lain. Ibu tegur lawan on one, menunjukkan bahwa ibu tetap respect kepada guru itu. Itu ya bu. Ibu berhak untuk menjaga konsep diri anak ibu. Oke? Ada lagi? Tidak ada? Oke. Ya, oke, terima kasih Ibu Hanli. Mari kita berikan tepuk tangan dulu yang meriah buat Bu Hanli. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir pada hari ini. Ya, tapi kita percaya bahwa memang kita semua yang datang hari ini digerakkan oleh Tuhan untuk bisa mendapatkan sesuatu yang lebih penting buat anak-anak kita di kemudian hari.